Jibril, assalamualaikum ya Sayyidina Mikail, assalamualaikum ya Sayyidina Israfil, assalamualaikum ya Sayyidina Ijmail, assalamualaikum ya Sayyidina Raqib, assalamualaikum ya Sayyidina Adid, assalamualaikum ya Sayyidina Nakir, assalamualaikum ya Sayyidina Munkar, assalamualaikum ya Sayyidina Malik, assalamualaikum ya Sayyidina Ridm ya Jami'al Malaikatil Muqarrabin, ya Malaikatil Muqarrabin, assalamualaikum ya Jami'al Malaikatil Amanatil Arsi, assalamualaikum ya Jami'al Malaikatil Muhammadur Rasulullah, assalamualaikum ya Jami'al Malaikatil Sirri, assalamualaikum ya Jami'al Malaikatil Ardi, assalamualaikum ya Jami'al Malaikatil Mar'i, assalamualaikum ya Jami'al Arwah, assalamualaikum ya ayyuhal arwah al-muqaddasah, assalamualaikum ya rijalil ghaib, assalamualaikum ya dzal asma, assalamualaikum ya al-anjab, assalamualaikum ya nu'jaz, assalamualaikum ya ayyuhal qaqal, assalamualaikum ya abdal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa lahum bi ihsanin ila yaumil liqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum liburudihim yuhafidun illa ma malakat aymanihim, zalika khairum malumin faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum li salawatihim hafizun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para atazid, para asatidzah semua, dewan guru yang tentu saya muliakan dan juga saya taati, segenap aparatur pemerintah, segenap pengurus DKI Masjid, semua bapak-bapak yang saya anggap sebagai bapak saya pribadi, semua ibu-ibu yang saya anggap sebagai ibu saya pribadi, yang lebih tua saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yang lebih muda saya anggap sebagai adik saya sendiri, anak-anak yang hadir saya anggap sebagai anak saya sendiri, semua janda yang hadir saya anggap istri saya sendiri. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menambahkan hidayah, yang telah menambahkan taufik, sehingga kita semuanya malam ini masih merasakan sebuah nikmat pilihan bagi orang-orang pilihan, dan nikmat ini hanya diberikan bagi hamba yang jadi pilihan Allah. Tidak semua orang berada dalam agama Islam, tetapi kita yang jauh yang tidak pernah melihat Nabi ada dalam agama Islam. Alhamdulillah.
persiapan kurang sempurna kayak begini nih. Lagi ceramah minuman datang. Kalau hari ini kita mengatakan la ilaha illallah, maka ribuan tahun yang silam Nabi Adam sudah menyerukan la ilaha illallah, walaupun ujungnya Adam Sofiyullah. Ribuan tahun yang silam Nabi Nuh menyerukan la ilaha illallah, Nuhun Najiyullah. Ribuan tahun yang silam risalah tentang kenabian dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dan Nabi Musa menyerukan la ilaha illallah, Musa kalimullah. Ribuan tahun yang silam risalah kenabian telah dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud menyerukan la ilaha illallah, Daud khalifatullah. Ribuan tahun yang silam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama menyerukan la ilaha illallah, Ibrahim khalilullah, Ismail zabihullah. Ribuan tahun yang silam Nabi Isa menyerukan la ilaha illallah, Isa ruhullah. 1000 tahun yang silam Kanjeng Nabi besar Muhammad menyerukan la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Lalu la ilaha illallah dititip kepada para sahabat, khusus kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali turun kepada Hasan dan Husain, turun lagi kepada Syekh Ali Zainal Abidin, turun kepada Syekh Muhammad bin Bakir, turun kepada Syekh Ja'far Shadiq, turun kepada Syekh Musa Al-Qadimi, turun kepada Syekh Hasan Ali bin Musa Ridho, turun kepada Syekh Maruf Al-Qarhi, turun kepada Syekh Sakati, Syekh Qasim Junaid bin Baghdad, menurunkan kepada Abi Bakrin As-Sibli, menurunkan kepada Syekh Abi Wahid At-Tamimi, menurunkan kepada Syekh Raji At-Tutusi, menurunkan kepada Syekh Al-Mahzum, lalu turun kepada Abdul Latif Sultanul Auliya wa Qutbir Rabani wal Alim As-Samadani As-Sayyid Syekh Abdul Qadir. Ujungnya apa? Ujungnya yang apa? Semua menyerukan la ilaha. Dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani baru diturunkan kepada putranya Syekh Abdul Aziz, turun lagi kepada Syekh Muhammad bin Al-Hatta, turun kepada Syekh Samsuddin, turun kepada Syekh Salahuddin, Syekh Nuruddin, turun kepada Syekh Waliyuddin, kepada Syekh Isamuddin, turun kepada Abdul Syekh Yahya, baru kepada Syekh Abi Bakrin, baru kepada Syekh Abdul Rahim, baru kepada Syekh Usman, baru kepada Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah menurunkan kepada Syekh Murad, Syekh Murad menurunkan kepada Syekh Abdul Khatib Sambas, dari Syekh Abdul Khatib Sambas baru turun kepada Syekh Abdul Karim Tanara Banten, turun kepada Imam Nawawi yang menjadi guru besar Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tanah Abang sampai Pulau Bangke. Silsilahnya jelas, la ilaha illallahnya jelas. Siapapun yang berguru kepada Imam Nawawi jangan khawatir, silsilahnya sambung menyambung sampai Rasul. Aku yakin mereka masuk surga, kita pun nanti ikut surga. Ini yang kagak amin ke neraka nih. Mudah-mudahan semuanya kita ngikut surga. Amin. Ngikut masuk surganya Allah Subhanahu. Oleh karena itu utama dan yang paling utama ini yang kita tahan dulu. Kita berharap mudah-mudahan iman ini terbawa sampai kita nanti sakaratil
lanjut nyuruh, terus nyuruh. Kiai nggak boleh disuruh ya. Mestinya mohon lanjut, jadi ada sopannya dikit. Kalau terus tuh bukan supir. Gimana lanjut? Gimana lanjut? Mohon lanjut. Mudah-mudahan ilmu kita jadi ilmu yang barokah. Salawat dan salam mugi Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada makhluk yang dijamin surganya, Nabi besar Muhammad. Salawat dan salam mugi tetap ditambahkan kepada Nabi yang dijamin keselamatannya, Nabi besar Muhammad. Salawat dan salam mugi tetap ditambahkan kepada Nabi yang telah disempurnakan makfirahnya oleh Allah, yakni Nabi besar Muhammad. Karena beliau dijamin surganya, kita cinta kepada beliau. Beliau masuk surga, besok kita juga masuk surga. Karena beliau dijamin selamatnya oleh Allah, malam ini kita kumpul karena cinta kepada beliau. Besok kita pasti diselamatkan Allah. Inilah saudara-saudara, makanya Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, besok nanti bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini nggak bisa jadi orang yang diikuti buat masuk surga, tetapi kita mengikuti? Kita mesti intros, kita mesti sadar diri. Kalau saya mah nggak pantas masuk surga, nggak pantas saya nggak pantas masuk surga. Saya siapa? Saya yang nggak pantas ke surga. Siapa? Ke surga pengen, tapi nggak pantas. Saya ini mah siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad sedikit-sedikit berzikir, kita mah zikirnya sedikit, kalimatnya mah sama sedikit. Cuman kalau Nabi sedikit-sedikit zikir, kita mah zikirnya mau mandelin zikir. Nabi sedikit sholat, kita sholatnya mau ngandelin sholat. Ayo, Nabi sedikit-sedikit baca Quran, kalau kita baca Qurannya mau pantas dari mana, saudara? Subhanallah. Maka saudara, nanti besok di antara mukjizat Kanjeng Nabi besar Muhammad, beliau dikasih tahu oleh Allah tentang situasi dan kondisi pada mahsyar nanti. Semua nanti bakal kumpul di padang mahsyar. Semuanya pasti bakal meninggalkan alam dunia. Pasti? Jawab, pasti? Tidak ada yang kekal di alam dunia, saudara. Pasti besok akan meninggalkan alam dunia, satu persatu pergi. Yang disebut dengan kematian. Jawab yang kompak, presiden besok mati nggak? Gubernur, camat, lurah, RW, RT, kiai, nggak sopan coba. Kalau kiai aja mati, wafat. Presiden boleh mati,
Allah. Alam barzah nanti ribuan, datanglah hari kiamat, kumpul semua nanti di hari kiamat. Maka pada waktu itu nada munadi, terdengarlah sebuah suara, hal min ahlil fadlikum, wahai orang-orang yang baik, berdiri. Yang pertama yang berdiri itu adalah kelompok para nabi. Kelompok nabi sukses di dunia, salamun qaulan mir rabbir rahim, sukses kau di alam dunia, masuk. Yang kedua, kelompok para wali. Kelompok para wali orang yang sukses, mereka masuk dalam surganya Allah. Kelompok syuhada Allah, mereka masuk dalam surganya Allah begitu cepat. Saya menanya nih, kira-kira kita ini anak nabi bukan? Jawab, anak nabi bukan? Anak wali bukan? Anak syuhada bukan? Anak embe bukan? Masya Allah. Nabi udah masuk, para wali udah masuk, para syuhada udah masuk, tinggal ada umat Nabi. Ada umat Nabi kagak jelas, nggak jelas ini urusannya. Surga nggak jelas, neraka nggak jelas. Ditanya oleh malaikat, kamu siapa? Umat Nabi. Kenapa kamu nggak ke surga? Malu saya, ibadah saya sedikit. Kata malaikat, kalau begitu masuk neraka. Nggak kuat saya. Surga nggak jelas, neraka wedi, meneng di tengah-tengah. Surga orang, neraka orang, di tengah baik. Nggak jelas ini orang. Mungkin di alam dunianya juga nggak jelas. KTP Islam, kelakuan kafir, gak jelas. Woi, ditanya, umat siapa itu? Umat Nabi. Orang mana? Indonesia. Indonesia mana? Jakarta. Jakarta mana? Kota Barat. Jakarta Barat mana? Cengkareng. Cengkareng mana? Timur. Cengkareng Timur mana? Bukan besar. Rupanya ada umat Nabi, orang kayu besar, kagak jelas surganya. Ini yang disebut Ashabul A'raf. Baca surah Al-A'raf. Disebutnya apa tadi? Kalau nggak bisa buru-buru jawab, terserah kiai, begitu. Jangan ikut-ikut mikir kayak tahu aja. Habis nih waktu, kompak yang jawab, terserah kiai. Gitu. Disebut apa tadi? Kurang kompak. Disebut apa tadi? Iki namanya jamaah tawadu. Tawadui. Kalau ditanya terserah kiai. Nanti ditakon maning panjenengan ditanya, ono piro rukun wudu? Wah, ini jawabannya pada terserah kiai. Mati semua ditanya man rabbuka, jawabnya wah ini enak. Masya Allah. Rupanya ada orang kayu besar kagak jelas ini surganya, disuruh ke neraka dia takut. Masya Allah. Mau ke surga dia malu. Ditanya oleh malaikat, wa ma lana min syafi'in. Emang kamu waktu di dunia nggak ada yang ngajak-ngajak ngaji? Ditanya nih. Emang kamu waktu hidup nggak ada yang ngajak-ngajak ngaji? Walaupun dengan temanya maulid, judulnya maulid, dalamnya ngaji.
pindahin ngaji orang ono. Ki bahasanya bahasa Jawa. Kita ini kesini ngaji apa? Judulnya maulid, dalamnya lagi-lagi judulnya dalamnya. Kalau ngaji salah enggak? Kenapa harus disalahin? Halo? Kita yang maulid, dalamnya ngaji, kok ada yang pusing gitu loh. Halo? You understand? You understand? Yes. Woi, bisa yes doang juga udah paten. Indonesia kan kayak begini, nggak seru kalau nggak judul. Tiap minggu kami ngaji, pengen kayaknya ngajak tetangga buat ngaji, pengen yang lain buat ngaji. Pengajian bukan mingguan aja, bulanan kami ngaji, bahkan tahunan ada pengajian. Betul. Indonesia pakai judul maulid, dalamnya ngaji. Besok Isra Mi'raj, dalamnya besok Nuzulul Quran, dalamnya besok nuju bulanan, dalamnya. Jangan terlena dengan judul, lihat manfaatnya, lihat dalamnya. Buat apa cantik memikat gemoy kalau jadwal, kalau jablay. Halo? Paham? Sudah paham? Kalau sudah berarti ceramah selesai, Pak. Ya buat apa diterus, orang paham dong. Masya Allah. Malam ini ngaji, makanya ditanya, "Oh malana min syafi'in?" Emang nggak pernah ada yang ngajak-ngajak ngaji? Oh ada. Siapa itu? Panitia peringatan maulid. Itu mereka syafi'in itu. Kelompok syafi'in mengajak orang lain untuk jadi orang benar, mengajak orang lain untuk merasakan bahagia. Lewat mereka kita bisa hadir. Alhamdulillah. Ini saya lurusin lagi nih. Mudah-mudahan budaya kayak begini terus berjalan. Amin. Kebetulan bulan Maulid ini hampir luar biasa. Baru 7 hari 7 malam ceramah daerah provinsi. Saya baru pulang tadi. Ya. Besok saya harus ceramah lagi daerah Kerawang. Besoknya lagi harus di Malaysia. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Tapi itu pun dalam rangka walimatul hitan ipin-ipin. Oh, siapapun yang ngajak ngaji namanya syafi'in. Apa? Alhamdulillah ada yang ngaji. Ditanya lagi dalam ayat, hal min sodikin hamim, apakah tidak ada yang pernah meluruskan kalau salah? Apakah tidak ada yang pernah meluruskan kalau salah? Kata DKM, ada. Siapa itu? Kelompok ulama. Kelompok siapa? Mereka sebaik-baiknya teman, mereka sebaik-baiknya orang yang menjaga dan meluruskan. Maka alhamdulillah, inilah menyebabkan kita bisa masuk surganya. Ke surga nggak pantas, tapi masih ngikut. Ternyata Nabi nggak ketemu, wali nggak ketemu, syuhada nggak ketemu. Ketemunya kelompok ulama. Kelompok apa? Kelompok syafi'in. Dan kayak begini sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil mustafa al-maqam bil
Abah pengen tahu suaranya kompak atau tidak? Setuju? Tanpa musik. 1, 2, 3. Qurbin wa min ajami Allah Allah ya Rabb. Mustafa Allah wa firana mudah-mudahan diijabah doa kita. Pengen masuk surga, cintai orang-orang yang dicintai Allah. Kalau bisa Nabi, kalau bisa wali. Kalau jadi wali nggak mungkin. Kita sudah jadi wali nikah, udah jadi wali murid. Lagian kalau jadi wali, masya Allah, nggak ada marahnya kalau wali itu, nggak ada emosinya itu kalau wali. Senyum aja, masya Allah. Alhamdulillah, beda mah. Wali sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Wali. Bu, sehat, alhamdulillah. Sakit, wali. Punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, wali. Model-model kita nggak nyambung. Mau jadi syuhada juga orang nyambung kita ini. Syarat jadi syuhada kalau mau demo wajib izin sama orang tua, wajib ada izin dari bapak dan ibu. Kalau nggak ada izin dari bapak dan ibu, anak muda dengerin, mendingan di rumah ambil ridho Allah lewat nurut sama orang tua, ketimbang anda lari ke lapangan bawa bendera Allahu Akbar, Allahu Akbar, juhur kelewat. Nauzubillah min. Nabi nggak ketemu, wali nggak ketemu, syuhada nggak ketemu, ternyata kita masih ada ulama. Inilah ahli-ahli warisnya Nabi. Ada yang hafal Quran, ulama. Ilmunya dari Nabi. Ada yang paham tauhid, tauhid ilmunya dari Nabi. Ahli waris Nabi. Halo, halo. Ada yang menguasai fikih, fikih ilmunya dari Quran dan hadis, Quran hadis dari Nabi. Makanya ulama fikih ahli waris Nabi. Kalau anda pengen dapat cinta Nabi, cintai ulama. Siap? Siap. Ki yang paling benar. 1. Nomor 2, karena pengen jelas mau masuk surga, mesti ada tanda. Tandanya apa? Ikutin apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang nyebut Allah mudah-mudahan ke surga. Yang terlambat nyebut Allah terlambat ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatin tangan kiai. Kalau udah begini berarti Allahnya selesai. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang kelewat. Enggak konsen ini. Pokoknya kalau nggak kuat jangan ikut loh. Ikutin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyidda'u alal kuffar. Tanda umat Nabi. Qurannya boleh ngikut. Artinya jangan.
Qurannya ngikut, artinya ngikut, siapa yang mau ceramah? Astagfirullah. Di mana-mana kita salah istighfar. Di mana-mana kita salah istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngikut. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyidda'u alal kufar. Yang pertama, tanda umat Nabi itu tegas, jelas, yang salah salah, yang benar yang haram haram, yang halal yang boleh boleh, yang haram haram, kudu sing jelas. Halo, kudu sing jelas. Sebab Allah menurunkan Al-Quran ada 500 halal haram. Di Indonesia, Masya Allah, hampir 90% negara kita ini dihuni muslim. Benar? Ada muslim jadi ulama, ada jadi pebisnis, ada jadi pejabat, ada. Balik kepada tuntunan akhlakul karimah. Seandainya akhlakul karimah ditaruh di hatinya pejabat, hum ra'un, pasti mereka itu akan menjaga amanah dan mereka akan jujur sebagai pemerintahan. Halo, Masya Allah. Ini yang perlu dipertegas, saudara. Yang halal halal, yang haram haram. Islam ini kan udah jelas, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada balik lagi, ada wajib, ada haram, kudu jelas. Ada boleh, ada larangan, kudu jelas. Kita ini sekarang luar biasa, Pak. Sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran Allah Subhanahu wa taala luar biasa ini. Serambi Aceh dihantam dulu dengan tsunami. Aceh belum selesai, Mama Anum dipanggil oleh Allah, Tasik gempa. Woi, woi. Banten, Anda tenang-tenang. Mama Dimyati Cadasari Pandeglang, ahli yang berzikir kepada Allah, 24 jam berzikir kepada Allah. Begitu beliau disimpan oleh Allah, Banten dihantam dengan gempa. Woi, woi. Penuh ayah naon di Indonesia. Saudi Arabia COVID selesai, bebas di sana, Pak. Indonesia nggak selesai. Ayah naon, haruskah kita bertanya kepada rumput yang bergoyang? Itu kan efek kaget. Jangan saling menyalahkan. Tegas kita katakan, baca riwayat hadisnya, apabila umatku melaksanakan 15 perkara, kalian akan didatangi oleh tamu yang tak diundang. Penyakit yang tidak ada dari zaman dulunya nanti bakal datang dan aneh-aneh. Monyet yang cacar, manusia yang ketakutan. Halo? Babi yang flu, kita yang ketakutan. Ayahnya, Masya Allah. Saya pertama, awas nih.
suatu waktu nanti di umat Islam orang baru pandai sudah menyalahkan ulama-ulama dulu. Bakal datang suatu waktu nanti umat ini baru cuma kenal Hadrati Syekh Kiai Haji, Messenger sama WhatsApp sama YouTuber. Sudah nyalain ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali yang namanya masih dibaca. Mereka sudah pada menyalahkan saudara. Nauzubillahimin. Terjadi di zaman sekarang. Cara sholatnya tidak lagi menggunakan fikih, padahal fikih adalah ilmu paten. Fikih itu hasil karya waliyullahil kutubul mu'tabar yang karangannya tidak akan pernah bisa hilang. Imam Nawawi sudah nggak ada, karangannya masih ada, namanya waliyullahil mu'allim al-mu'tabar. Sholatnya udah lagi nggak pakai nurut, tamasih ditinggalin, Allahu Akbar juga udah macam-macam. Ada yang begini takbirnya, Allahu Akbar. Ada yang begitu, ada? Ada. Ada yang sholatnya nyari kaki orang, belum gosoli, belum apa, kaki orang cari. Masya Allah, saya nggak ngerti dengan anak-anak muda sholat kok kayak begini toh. Nabi emang nggak pernah nyontoin, tapi beda, itu sholat kelas Nabi. Bagi kita cukup di sini. Ini namanya Imam Syafi'i, ditaruh di kolbun, dijepit 2, taruh 3. Naruhnya begini. Kenapa begini? Hatinya masih pada ngelamun. Berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai hati saya ngelamun ya Allah. Apalagi ibu-ibu sholat zuhur udah 2 rakaat tiba-tiba ada yang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya katanya di tukang kredit nih urusan. Udah mulai buyar tuh rakaat tuh. Sholatnya kayak begini. Boleh abah, ada lagi aliran sholat kayak begini boleh? Boleh. Kalau sampai ke Tasik pasti akan menemukan orang sholat semacam ini. Dasarnya di mana? Kitab Wasiatul Mustafa. Ya Ali, silahkan taruh di sini karena engkau sudah mulai masuk di dalam kelas Toriko. Mulai masuk di sini. Ini mah kelasnya kelas Toriko. Jangan sembarangan. Model kita mah kelas umum di sini. Baik. Boleh abah begini? Boleh. Tapi ini diterangkan di dalam kitab Rahmatul Ummah Mizanul Kubro. Ini namanya sholatul fana, sholatul bako. Makanya 7 dimensi yang disolatkan. Nafsunya, kolbunnya, ruh, sir, ahba, khofi, natiko, kulul jasad. Sholatnya semacam ini. Kalaupun nanti ada panah, nggak bakalan berasa. Suakin husu-husune. Halo? Nabi diperintahkan sholat semacam ini 40 hari setelah turun idza jaa nasrullah. Karena tinggal 40 hari lagi Nabi meninggalkan alam dunia, dilatih supaya senang dengan kematian. Halo? Jadi kalau ada anak muda sholatnya kayak begini 40 hari lagi. Halo? Iki perlu penjelasan. Ya. Ada apa dengan negara Indonesia? Saya pikir satu, masih banyak orang-orang yang jauh dari ulama. Yang kedua, idza kana mu'natun muqannaman. Banyak orang pengen jadi wakil rakyat, tetapi mereka mengkayakan dirinya sendiri. Waktu mau jadi saja datang ke kita, besok kalau udah jadi kagak
pundi-pundi buat mereka. Allah nggak ridho diserang Covid, berbagi akhirnya. Berbagi akhirnya. Masalah. Makanya dalam mimbar ini kita doakan besok mudah-mudahan para calon-calon wakil mereka itu adalah orang-orang yang mendepankan perasaan rakyat. Amin. Orang-orang yang memperhatikan bahwa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini yang terjadi, nanti kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang lebih mengedepankan bagaimana duit. Masya Allah. Yang salah kita juga sih. Nih model ibu-ibu, Bu, jawab ya. Ibu cinta sama suami. Kalau nggak jawab kawin lagi loh. Ibu cinta sama suami. Ingat terus sama suami. Oke, suami datang bawa duit 100 juta. Kira-kira ibu banyak ingat duit apa ingat suami? Tuh dengerin Pak. Udah mulai belot dia. Suami datang bawa 100 juta. Kira-kira perlu suami apa perlu duit? Dengerin Pak, dengerin. Tuh bini kita kayak begono. Kalau udah datang 100 juta nih duit, kira-kira butuh duit, butuh suami? Dengerin Pak, dengerin. Pusing kita kayak begini nih. Duitnya punya tapi nggak punya napas. Kira-kira ibu pilih duit apa pilih napas? Nah ini nyenangin nih, besok nggak usah kerja, nggak usah. Jadi kita berdiri aja di depan pintu, panggil bini kita, next sini, apaan? Hah! Jemaah, hai. Ada apa dengan Indonesia? Wa aqar rajula imra'atahu, bakal datang suatu waktu perempuan kagak nurut sama suami. Suaminya yang pada takut sama istri. Zaman saya gini, penyakit ini, makanya Covid nggak selesai. Istri nggak menghormati perasaan suami, padahal suami banting tulang demi menghidupin istri, anak. Ibu main enak-enakan tidur di AC, suami tidur kadang-kadang di kolong jembatan. Hormati suami, jadi istri soleha. Istri soleha itu bagaimana? Kalau datang suami sudah dandan yang rapi, pakai wangi-wangian, duduk di depan rumah, istri soleha. Kira-kira istri kita begitu nggak Pak? Dengerin, kompak-kompak Pak, istri kita begitu nggak? Istri soleha pakai lipstiknya di depan suami dulu, nanya dulu, neng pakai lipstik kayak begini pantes enggak? Kata suaminya, pantes sayang, tak perlu saya pujian orang, yang penting suami saya senang. Kira-kira istri kita begitu enggak? Neraka urusan. Aduh, begitu pulang mulai dicariin masalah. Kata suaminya, assalamualaikum ya babal jannah. Kira-kira ibu-ibu ngejawabnya gimana? Ngaji bolak-balik, jawab salam suami aja nggak tahu Pak. Nih salam suami kepada istri, bareng Pak sama Abi. Assalamualaikum. Kompak-kompak. Assalamualaikum. Ya babal jannah. Nah, kalau salam kepada istri itu assalamualaikum ya babal jannah. Lah kalau ibu-ibu ke suami jawabnya gimana? Terus? Wah, ini dia. Bagaimana kita mau bener negara, keluarga aja nggak bener-bener. Bu, ibu, ikutin Nabi. Perempuan, laki-laki semuanya diam. Abi mau ngajar ibu-ibu dulu nih. Ibu, ikutin Nabi. Waalaikumsalam. Ya babar rahmah.
Tuh. Kalau laki-laki pintu surga. Waalaikumsalam ya Bapak Rahmah, wahai pintu ketenanganku. Ada. Halo? Halo? Saling mendoakan. Itu namanya istri soleha. Pakai pakaian yang rapi, kalau duduk di depan suami, masya Allah nunduk. Pokoknya istri soleha mau begini. Ngelirik juga gak berani nunduk. Kira-kira istri kita begitu gak Pak? Melotot kita mau begitu. Dicium tangannya pelan-pelan. Ditanya sama suaminya, kenapa nek kok sampean pakai nyium aku medok kayak begitu? Kata Kiai, siapapun istri yang mencium tangan suami bagaikan mencium hajar aswad. Jadi kalau kita nyium hajar aswad, pahalanya. Besok ibu mau kemana? Cari dulu suaminya, panggil, bapak sini. Ngapain? Hajar aswad. Mau kemana-mana? Hajar aswad. Umroh belum nyampe, cium. Siap? Siap Bu? Nah, udah mulai cium jam tangannya, duduk yang rapi, nawarin papa mau kopi susu, mau teh manis, apa susunya segar. Istri soleha, mudah-mudahan semuanya soleha, amin. Sing paling ente adalah malam ini kita berdoa, mudah-mudahan perzinahan di negara kita dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan perjudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musik-musik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan di alam dunia ini. Masya Allah, karena ada 3 musibah yang paling besar yang bisa mendatangkan musibah. Yang pertama kasratul zina, terlalu banyak zina. Yang kedua wa kasratul human, terlalu banyak bermabok-mabokan. Yang ketiga wa kasratul tagoni, terlalu banyak wanita menjadi mahal padahal yang dinyanyikan melupakan Allah. Ini bahaya paling besar. Kalau sudah ketemu dangdutan, masya Allah, lupa semua. Banyak orang yang lupa kalau sudah dangdutan, masya Allah, padahal selalu dinasihatin dengan gendang gedenya. Kata gendang gede apa? Belegu. Di belegu nyawer aja terus. Sampai gendang yang sedang sing ikut blangsa. Udah belegu blangsa. Sampai gendang yang kecil blatung. Udah belegu blangsa blatung. Tiga-tiganya belatung, belangsak, belenggu, gayu. Akhirnya bini ngambek, kata bini tolak pintu, ribet urusan. Ini yang pertama, asyiddah ala kufar, mesti tegas mana yang salah, mana yang benar. Nomor 2, bismillahirrahmanirrahim. Ruhama bainahum, kudu berkasih sayang di antara kita. Yang lebih harus sayang kepada yang kurang. Yang kaya harus sayang kepada yang miskin. Yang kuat harus menyayangi kepada yang lemah. Ini tanda jelasnya umat Nabi besar Muhammad. Ceramah dilebihkan kelebihan oleh Allah. Hati-hati di hari kiamat penceramah ditanya semua. Ma min kulli khatimin yaktubu ila wallahi yas'alu an rutbati. Setiap para penceramah nanti besok akan ditanya duluan oleh Allah, tujuan ceramah kamu apa? Kalau seandainya tujuannya pengen disayang orang, pengen disanjung orang, ini kiai-kiai dunia masuk neraka. Ulama itu. Makanya kalau ceramah kudu betul-betul doain mudah-mudahan Nabi ikhlas, amin. Nggak pernah mikirin amplop. Nah yang ngomong isinya udah doraka itu. Abi itu nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah mikirin isi, karena Abi sudah yakin udah ada yang mikirin. Sing penting ceramah baik udah, nggak usah mikirin macam-macam. Masya Allah, jamaah. Jadi ulama yang dakwah ke sono kemari penyebaran kudu jelas. Ini umat mau dibawa kemana? Ini umat? Masya Allah. Nah ini makanya langkah yang pertama, ruhama bainahum,
Jadilah orang-orang seperti Nabi yang sedekahnya nggak pernah tersisa. Datang pagi habis sore, datang sore habis pagi. Masya Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kaya jadi orang-orang yang dermawan. Amin. Jangan medit dibawa-bawa ke masjid, medit dibawa-bawa ke masjid ribet. Udah sholat Jumat paling depan, tasbih paling lenang, zikir gini.